Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrarihi bi anwari bid-darin amin. Wal maqalatu tawi jawa saniyal kang kaping loro. Nambetu. Iku kala dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh sayati zamanun ala ummati hibuna khamsan wa yansawna khamsan. Hibunat dunya wa yang saunal uba, hibunat turo wa yang saunal kuburo, hibunal mala wa yang saunal hisaba, hibunal aya ngiyala wa yang saunal khuro, hibunal nafsa wa yang saunal allaha, hum minni bura'un wa nanum bari'un. Sayati bakal teko apa zamanun zaman omongso ngala umati umat ingsun ibrang ampun demen sawa umati khamsan ing limo menawi saya pro pekerti wayang saulan padha lali sapa umati khamsan ing limo min muqabal saking bandingane khamsan. Jadi umat ada suatu zaman akan datang, jauh Nabi zaman berapa tahun yang lalu, 14 abad yang lalu ketika ngaku Nabi ada suatu umat, ada zaman yang ada pada umat saya, dia akan menyintai 5 perkara dan akan melupakan 5 perkara. Itu kok zaman apa itu 1400 tahun yang lalu. Rupanya nopo? Hibuna demen sawo mati artinya itunya. Berbawa sedang itunya mati. Payasta kepada ketunggal sawo mati biar kami itunya. Bayang sal modal lali sawo mati amuba ing akhirat. Ayat terukuran ninggal sawo mati al ngawalin amal lil akhirati krona akhirat ini. Pertama nih, sekarang sudah liwat ini sudah panen. Jadi ada umat sing demen cinta duniawi dan mereka lupa dengan akhirat. Cintanya bagaimana? Kita betul sibuk dengan duniawi terus, kerja dunia, buru duit terus, tidak pernah mikirkan akhirat, tidak pernah ngamal ke akhirat, bahkan ibadah tinggal. Ngebot nih penggaweane, kewajibannya sholat ditinggal, ngebot nih kesibukan nih kerja dari pun kata nih yang sono nih akhirat. Wahai bang demen sawo mati adura ing pro omah. Pesta ke podo ketemu sawo mati izina dia kelawan popai sedur ini berlomba-lomba oh Mahmud iya
Tunggul cinta dengan apa? Udah apartemen, villa ya. Omah yang biasa itu kabeh api-apian kabeh ketunggul. Nek apa amre api omah dihiasi. Interiornya piye, hiasan di dalamnya bagaimana, luarnya piye, terus dihiasi rumah amre api. Keramik misalnya keramik munggah. Kamu terima di pelabuhan gula, ambil lampu, tengok kior nih kok beda. Saya harus nggak terima itu. Lidin, ya setelah itu bisnis dia, ketemu masih omai, amre api amre patu. Saya wayang sahur lalu mati, aku kuburan, ingin berapa kuburan. Tapi saat yang sama mereka lupa tempat tinggal yang abadi itu kuburan. Ya tidak pernah memikir harus menghias rumah abadi kuburan itu hiasan. Ya dia adalah butuh hiasan kuburan itu. Hiasnya di penghuninya nanti. Oh my god hias seperti rasanya. Selain kubur sehingga untuk abadi selama-lamanya nggak pernah dihiasi. Ya lagi hiasi piye? Ya orang ngamal sing baik ya dengan sedekah, tilawah Quran, mau baca tasbih itu masuk menghiasi kubur. Ayat itu kan sepodo ninggal sawa umati ngawale ngamal litan wirya krono kanggo madangan kubur nih. Nah kubur ini mau jamaah baca tasbih subhanallah walhamdulillah silaturahim qiraatul Quran termasuk ngambang-ngambang tadi bisa ngambang madani. Sekarang kan enggak lagi meremak umai api-api ipal-ipal nilai hiasi rumah kekas jadi masing ubi mati ya. Kadang-kadang jelek kas bangun gambar yang hebat rumahnya gambar wapi kas bangun separuh ya mati ya kayak berlekas kerasanya indahnya bangunan mati ya. Kalau sudah selesai bangun baru sebulan meninggal ya. Tapi belum menikmati apa yang diimpikan tadi rumah dunia itu. Ada yang sampai tua yang menikmati, ya. Tapi juga tetap yang sana kubur dengan terlena kenikmatan keindahan rumahnya tempat tinggal yang saya lupa dengan tempat tinggal yang apa itu kuburan. Tidak pernah mengamal-amal yang baik atau sedekah atau silaturahim atau maca Quran ini sangat terlena kebiayaan dunia ini. Hebunan gemesa umati amaling bondo. Awes temen bondo festival mau tunggal sapa umati pinjam lan ngumpulake mal. Wis makane wong iki temen bondo ketunggal ngumpulane bondo. Sange akeh bondo iki nek kumpul. Bondone lancar, usahane lancar. Terus dikumpulne wujud hasil panen bumi ya kumpul-kumpul tumpuk-tumpuk. Sing kita moto hasil panen wong tani ya. Sing wong karir ya. Ngumpulne hasilnya vite kumpulne dibangkan, diinvestasikan kumpulne amrek terus udah ditambah terus. Sing pegawai pejabat ngumpul nih hasil gaji ini orang termasuk korupsi. Pasal ini sampai ini ketemu orang pakai bondo, orang sangat cinta bondo. Cinta bondo, apa yang sauna nih al-hisab kan? Dan bondo lain umati al-hisab hisab. Tapi lanjut hitungan, lalu sana akhir berarti hisab. Bondo niku wa inal mala halalu hisabun wa haramu ngikopun. Sehingga harta benda itu halanya dan hisab. Sementara haramnya itu siksa. Bondo ini. Ono sok ngomong sugih wong melarat wong sugih yang swarga sik wong sugih-sugih. Wong sugih yang swarga wis kipas-kipas ora bisa jadi.
wong suwe cek dilanjut dihitung bodho-bodho rampung-rampung. Jadi wong suwe napa niki wakiri sargane agak cepet kok kiri. Wong suwe sing loman ya iso dhisik loman ta. Sugih medhit ya. Ngari dhewe. Ayat fulu rasulullah alaihi ummati me an hisabil ta'ala sanging sewa ta'ala iya ing ummati iklawan maut nih udah lali udah kan dipisah wa innal mala muzile bondo iku halal utai halale mal ku hisabun den hisab wa haram utai harame mal ku pun siksa. Ada sih sing ya lagi enak mular-mular enak sampai seperti wis bakal pikir sabar syukur masyaallah seperti ini. Heburan demen sa umati al ngayala ing batih ta ing batih kerabat ya dari ahli keluarga cinta keluarga sanak saudara ditolak yang kemudian lali sa umati al-hura ing mito dari lali kok dari swarga sing di gunggungne keluargane anak-anak dibanggakan tabulari dengan mito dari swarga. Nah, pengen mito dari ya kudu ngamal sing apik amal hasanah gara-gara terlena dengan anak-anaknya dengan istrinya agar ibadah kotor kata ibadah kata dan itu yang sunahul barangnya itu dari fil jinani ing dalam pira-pira swarga jannatun jinanun. Nah, jannatun maknanya ati jinanun pira-pira swarga. Nah, jin ya jin setan jarun keprojin. Pepunalan demen sopo ummati anasa ing awak dewi. Pasana padha lan ummati Allah ing Allah Taala. Piyat bangun anut sopo ummati. Murada anghusihim ing perkara kang den karbagi pira-pira awake ummati. Waktu kalau tinggal somati awamir Allah Ta'ala ing pira-pira perintah Ta'ala. Ini yang kelima. Ada golongan umat ya sing cinta rawain. Ada keragati awake pol-pol ini, nyandang awake pol-pol ini. Tapi lupa dengan Allah Ta'ala. Dan apa? Mengikuti gendanya nafsunya, gendanya diri. Apa dikawe turuti dan meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Jadi ya guna nafsa Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala disepelekan. Wah ibadah suara sholat. Sipan tolong rawong ratu tolong kon menghormati wong tua, menghormati wong tua, ngasih bocah rambi bocah yatim atau ngasih yang saudara. Karena mementingkan individu ini sangat nyenengnya ideal. Yang penting kebutuhan pribadi, all-one, ragati, awal diri. Ini apa? Ini apa? Iku pribadi, kabeh di ragati raiman robondro akeh. Ketung sareng larang-larang. Perkara yang disenangi dituruti yang meninggalkan perintah Allah. Wa zakat wa saudara wa infak termasuk wa yatrubuna awamir ta'ala. Apun kondisi ngoten pripun gumutai umati min sanging sun Allah sanging ingsun kanjeng Nabi
iku pira-pira kang adoh pira kang adoh bungadau tegese pira-pira kang adoh wana ingsun menusang mati iku bariun kang adoh baik itu kang adoh niki kanjeng Nabi ancamane ngoten kanggo wong jenis wong limo saya zaman wis nekani mati sing limo Maka ada satu zaman, suatu masa pada umat saya. Waktu tadi ada cinta perkara 5, lupa perkara 5. Pertama cinta dunia, lupa akhirat. Kedua cinta rumah, cinta tempat tinggal. Saya sibuk dengan menghiasi rumahnya dan dia lupa dengan kuburnya tempat tinggal abadi besok dia meninggal. Dan meninggalkan amal-amal kebaikan untuk biar padang kubur hijauan kubur tidak pernah dipikirkan. Yang ketiga cinta harta, sudah dia sibuk dengan mengumpulkannya dan dia lupa akan hisab pada hari kiamat. Dan cinta keluarganya, dan dia lupa dengan balasan Allah di akhirat surga yang berupa muda dari lupa. Dan yang terakhir, cinta dengan dirinya sendiri. Dan dia lupa dengan sang pendeta Allah Ta'ala. Dan selalu menuruti hawa nafsunya, menuruti harapannya, cita-cita kabeh dituruti. Dia meninggalkan Allah Ta'ala. Terus kondisi ngoten, yaitu mereka bisa lepas dari, jauh dari saya Nabi Muhammad. Artinya apa? Yang tidak akan dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi dalam humini buru'au maka sudah lepas bebas dari tanggungan saya. Wa ana minhum bariun itu dan saya dari mereka juga sudah jauh. Jadi dengan kata jauh itu jadi tidak akan dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sampai terjadi seperti 5 perkara tadi. Nah kita akan dapat syafaatnya Rasulullah SAW itu. Intinya nih ringi baca sing saestu sing istiqomah pas dunya kuda itu selali akhirat. Karena ini nih pas dunya kuda itu selali akhirat yang mulai diperlenggan utawa akhiratnya. Akhir yang lebih utama diperlenggan. Nah, insyaallah kita akan dikerungkan orang-orang yang minal muqarrabin dekat dengan Allah Ta'ala menjadi umat Muhammad yang bersyafaat utma fi yaumil qiyamah min rabbal alamin wa alam sa'al fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.